Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah kami, Tuhan kami yang kami sembah dan kami puji. Kami mempersiapkan hati kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan agar kami dapat mengerti hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Salam. Sesuatu yang telah dijanjikan kepada kita, maka kita berharap itu akan kita terima, akan ditepati. Ibarat seorang bos perusahaan menjanjikan kenaikan gaji terhadap salah satu karyawannya. Karena bos juga mungkin melihat cara kerja salah satu karyawan ini baik, sehingga bos menjanjikan kenaikan gaji terhadapnya. Karyawan tersebut terus berharap untuk ditepati. Dan sekali-sekali ia mengingatkan bosnya. Ia terus berharap karena kenaikan gaji tersebut merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarganya. Sehingga ia sangat mengharapkan dan ia juga sangat percaya bosnya pasti akan mewujudkan atau menepatinya. Itulah yang dirasakan oleh Daud. Hanya saja di sini Daud bukan mengharapkan kenaikan gaji, tetapi ia mengharapkan berkat dari Tuhan. Ia mengharapkan janji Tuhan, kebangkitan keturunannya dan kekokohan kerajaannya melalui anaknya kelak. Karena sebelumnya Allah telah menjanjikan sesuatu berkat kepada Daud, bahwa Allah akan membangkitkan keturunannya, membuat keturunannya menjadi besar, yaitu anak kandungnya nanti. Dan Allah akan mengokohkan kerajaannya. Itu bisa kita baca di pasal 7 ayat yang ke-12. Allah berjanji akan menyertai keturunannya. Allah akan menjadi bapa baginya. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah hilang bagi keturunannya. Janji ini disampaikan Allah kepada Daud melalui perantara Natan. Ketika Natan menyampaikan dan menceritakan seluruh janji Allah ini kepada Daud, maka Daud sangat bersyukur dan menaikkan doa kepada Tuhan dengan memohon agar Tuhan menepati seluruh janjinya tersebut mengenai dirinya sendiri dan juga mengenai keturunannya atau keluarganya. Dengan tujuan agar nama Tuhan menjadi besar dan semua orang mengakui
Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Dan keluarga Daud tetap kokoh di hadapan Allah, tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Daud menyampaikan doa syukur ini kepada Allah atas dasar janji Allah tersebut. Karena Allah telah berjanji. Doa Daud disampaikan kepada Tuhan karena Daud sangat meyakini apa yang telah dijanjikan Allah pasti ditepati. Karena ia percaya bahwa apa yang difirmankan Allah adalah kebenaran. Saudara-saudari, orang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga telah menerima janji Tuhan. Kita mengenal janji Tuhan itu melalui firman-Nya. Ada banyak janji-janji Allah. Kita melihat dan kita mengenal dari firman-Nya, dari firman Tuhan. Janjinya ini kita terima melalui Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah berjanji, setiap yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Allah berjanji tidak meninggalkan orang percaya seperti yatim piatu. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada, selalu hadir. Tuhan memberi kekuatan melalui Roh Kudus. Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Keturunan dan keluarga orang percaya selalu merasakan sukacita, selalu merasakan damai sejahtera. Sekali lagi janji Allah kita telah terima, kita telah tahu. Ada banyak janji-janji Allah yang Ia janji melalui firman-Nya, yang Ia sampaikan kepada orang percaya, kepada orang beriman. Sebab itu kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas janji Tuhan itu. Bersyukur atas berkat yang akan Ia berikan kepada kita, yang telah Ia janji. Ketika Tuhan berjanji kepada kita bahwa Ia menyertai, bahwa kita memperoleh hidup kekal, itu artinya bahwa Allah berkenan kepada kita. Maka kita sangat bersyukur atas perkenanan Tuhan itu bagi kita. Itu adalah sukacita. Itu adalah syukur kita yang paling besar. Itu alasan kita terus bersyukur. Karena Tuhan berkenan bagi kita. Kalau kita lihat siapa kita. Kita hanya orang berdosa. Kita hanya orang biasa. Orang yang tidak layak kepada Tuhan yang maha suci itu. Tetapi Tuhan mau berkenan kepada kita. Tuhan menyampaikan janjinya, berkatnya bagi kita. Yaitu beroleh keselamatan dan hidup kekal. Kita harus terus menaikkan doa kepada Tuhan. Agar seluruh janji Tuhan itu ditepati bagi kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Ia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menepati janjinya itu baginya dan keturunannya, bagi keluarganya. Kita juga selalu menaikkan doa kepada Tuhan. Agar janji-janji Tuhan itu benar-benar tergenapi, terwujud. Bagi kita, bagi keluarga kita, bagi keturunan kita, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Dan perlu kita tahu, berdoa artinya terus berkomunikasi kepada Tuhan. Hidup selalu dibawa menyembah Tuhan. Hidup kita agar tetap kokoh kepada Tuhan. Berdoa itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita dekat kepada Tuhan kita. Sehingga melalui doa-doa kita, melalui hidup kita, dalam doa kita yang terus menyembah dan memuliakan Tuhan, seluruh janji-janji Allah itu benar-benar digenapi bagi kita. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga seluruh janji Tuhan itu tergenapi
ditepati bagi kita. Tidak mungkin juga kalau kita jauh dari Tuhan, kita memutuskan komunikasi hubungan kepada Tuhan. Kita tidak pernah memohon kepada Tuhan, yang artinya kita menjauh kepada Tuhan. Bagaimana mungkin juga kita bisa menerima janji-janji Allah? Ibarat kita misalnya, kita putus komunikasi dengan sahabat kita. Kita putus komunikasi dengan seseorang. Ya otomatis hubungan kita semakin jauh, bahkan terputus. Hubungan yang terputus, komunikasi yang terputus akan mengakibatkan hubungan akan semakin jauh. Kita terus berdoa kepada Tuhan agar hubungan kita kepada Tuhan itu jangan terputus. Dan kita menerima janji Tuhan itu. Tuhan menepati janjinya bagi kita dengan tujuan agar nama Tuhan dimuliakan. Supaya semua orang mengakui bahwa itu adalah Allah semesta alam. Semua orang bisa menyaksikan dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang penuh berkat. Dia adalah Allah yang memberkati, yang tidak meninggalkan umatnya. Kita jadikan semua untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Di ayat yang ke-27 Daud mengatakan, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan bangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa. Oleh sebab itu ya Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-26, maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Artinya setiap janji Tuhan, berkat Tuhan yang ada yang kita terima, kita kembalikan menjadi kemuliaan Tuhan untuk kebesaran nama Tuhan. Kita harus percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan adalah suatu kebenaran. Tuhan selalu menepati janjinya dan tidak mengingkarinya. Kita harus imani dan percayai bahwa hidup kita ini adalah benar-benar Tuhan menyertai. Doa-doa yang kita bawa kepada Tuhan adalah karena janjinya. Tentu kita jangan memohon di luar janji dan kehendak Tuhan. Karena jika kita minta di luar janji Tuhan, maka kita meminta keinginan kita. Sehingga kita akan merasa janji Tuhan itu tidak ditepati bagi kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini, agar kita terus berharap kepada Tuhan, terus meminta kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Dalam permohonan itu, sebagai ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai cara kita menyembah Tuhan, dan juga cara Tuhan menepati janjinya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa segala apa yang Kau firmankan dan Engkau janjikan bagi kami, untuk kami memperolehnya, Engkau pasti menepatinya bagi kami. Kami meyakini itu Tuhan, bahwa kami akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin.